Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Wina Anggraini dengan NIM 23308110131 Administrasi Bisnis 2A. Saya di sini akan membacakan presentasi tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Baik, dilanjut saja akan membaca. Baik, di sini ada pengertian Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Bangsa Indonesia merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. Cita-cita pembentuk negara yang kita kenal sebagai tujuan nasional tertuang dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan D. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Cita-cita tersebut akan dilaksanakan dalam susunan negara Republik Indonesia yang berdiri di atas 5 dasar negara, yaitu Pancasila yang juga tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan melaksanakan penyelenggaraan negara berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan kerangka susunan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma-norma dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mengatur kehidupan politik, tetapi juga kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini disebabkan The Founding Fathers menghendaki bahwa bangsa Indonesia berdaulat secara penuh. Tidak hanya berdaulat secara politik, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial yang harus menjadi acuan dan landasan secara politik, ekonomi, dan sosial, baik oleh negara, state, masyarakat, civil society, ataupun pasar, market. Sebagai konstitusi politik, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berisi landasan konstitusional bagi Indonesia mengenai jaminan terhadap hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan negara, pengaturan mengenai hubungan negara dengan warga negara sebagai konstitusi ekonomi. Maka Undang-Undang Dasar 1945 harus dipahami sebagai kebijakan ekonomi tertinggi yang harus dijadikan acuan dan rujukan dalam mengembangkan setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Sebagai konstitusi sosial, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya ada penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Jadi di sini ada 2 tahap. Yang pertama ada pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 4 alinea. Yang kedua ada pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan, peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Oke, selanjutnya di sini ada sebagai konstitusi negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama ada bersifat mengikat. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma, kaidah, aturan, atau ketentuan yang harus dilakukan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang terakhir ada Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum tertinggi sehingga dijadikan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan di bawahnya. Jadi di sini ada juga latar belakangnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara.
Dalam artian yang luas, konstitusi adalah hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Dalam arti tengah, konstitusi adalah hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan yang bersifat pokok. Dengan demikian, konstitusi bersumber dari dasar negara. Isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan kilas baliknya. Sebagai negara yang berdasar atas hukum, Rechtsstaat, tentu saja ekstensi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang panjang hingga akhirnya dapat diterima acceptable sebagai landasan hukum juridis gilding bagi implementasi ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Tosakai, yang beranggotakan 21 orang. Diketuai Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut, BPUPKI, ditetapkan berdasarkan maklumat Gunseikan nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenno Heika pada 29 April 1945. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia merdeka, yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Para tokoh perumus itu adalah antara lain Dr. Andes Rajiman Widyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandar Dinata, Pangeran Purboyo, Pangeran Surjo Hamijojo, Soetarjo Kartohamijojo, Profesor Dr. Andes Mr. Supomo, Abdul Qadir, Dr. Andes Yap Jiwanbing, Dr. Andes Muhammad Amir, Sumatera, Mr. Abdul Abbas, Sumatera, Dr. Andes Ratulangi Andi Pangeran, keduanya dari Sulawesi, Mr. Latuhari, Mr. Puja atau di Bali, Ahe Hamijan, Kalimantan, RP Suroso, Abdul Wajid Hasim, dan Mr. Muhammad Hasan di Sumatera. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang terbentuknya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda. Sejak saat itu, Dai Nippon Teikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda serta membimbing bangsa Indonesia dengan giat dan tulus, ikhlas di semua bidang, sehingga diharapkan kelak bangsa Indonesia siap untuk berdiri sendiri sebagai bangsa Asia Timur Raya. Namun janji hanyalah janji, penjajah tetaplah penjajah yang selalu ingin lebih lama menindas dan menguras kekayaan bangsa Indonesia. Setelah Jepang dipukul mundur oleh sekutu, Jepang tak lagi ingin ada janjinya. Setelah menyerang tanpa syarat kepada sekutu, rakyat Indonesia lebih bebas dan leluasa untuk berbuat dan tidak bergantung pada Jepang sampai saat kemerdekaan tiba. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat.
Tak kala Undang-Undang Dasar 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Dokuritsu Junbin Kai. Baik, selanjutnya di sini ada hakikatnya. Keputusan rapat paripurna PPKI sejatinya sangat krusial lantaran Konvensi Montevideo 1933 tandas menyebutkan syarat minimal eligibilitas untuk diakuinya sebuah negara disandarkan pada dua unsur. Pertama, unsur deklaratif, yakni adanya pengakuan dari negara lain, dan kedua, unsur konstitutif sebagai anasir pokok yang meliputi adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Pada 17 Agustus 1945, menurut fakta, ipso facto kita memang menyatakan merdeka sebagai sebuah negara, namun terkait pemerintahan yang berdaulat dan wilayah secara yuridis sesungguhnya baru sah dimiliki dan diakui pada 18 Agustus 1945 melalui rapat paripurna PPKI yang menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Mohatta selaku wakil presiden, juga menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Transfigurasi konstitusi dalam hal ini dapat dianggap merupakan piagam kelahiran bagi negara baru, sehingga relasi konstitusi dengan negaranya amat erat berkelindan begitu inheren dan menjadi sesuatu yang mutlak adanya. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak memiliki konstitusi. Bayangkan sebuah rumah tanpa fondasi, berdiri namun tidaklah kokoh. Begitulah personifikasi fungsi konstitusi yang menopang dan menjamin tegak kokohnya rumah besar yang bernama negara. Kemuliaan konstitusi itu pula lah yang menjadikan sebagai basic law dan the higher law. Dalam konstitusi terdapat pula cakupan pandangan hidup dan inspirasi bangsa yang memilikinya. Dari dalil tersebut, konstitusi kemudian dijadikan sumber hukum yang utama, sehingga tidak boleh ada satupun peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya. Di sini ada tentang makna konstitusi. Dari Sri Sumantri menyebutnya sebagai dokumen formal yang berisi, yang pertama ada hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau, yang kedua ada tingkat-tingkatan tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, dan yang terakhir ada pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk waktu masa yang akan datang, dan sesuatu keinginan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Proses pergantian dan perubahan. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945. Yang kedua ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1 dan 2, 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2 dan 3, 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahan 1, 2, 3 dan 4, 10 Agustus 2002. Baik, di sini ada terakhir kesimpulannya. Konstitusi memang merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara dan menjadi dasar utama bagi penyelenggara negara. Oleh sebab itu, konstitusi menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi memberikan arahan pada generasi penerus bangsa dan mengemudikan negara menuju tujuannya. Dengan demikian, konstitusi merupakan media bagi terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Dengan kata lain, negara yang memilih demokrasi sebagai sistem ketatanegaraannya, maka konstitusi merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut, sehingga melahirkan kekuasaan atau pemerintahan yang demokratis pula. Kekuasaan yang demokratis dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi
perlu dikawal oleh masyarakat sebagai pemenang kedaulatan, agar nilai-nilai demokrasi yang diperjuangkan tidak selewengkan. Maka partisipasi warga negara dalam menyuarakan aspirasi perlu ditetapkan di dalam konstitusi untuk berpartisipasi dalam proses-proses kehidupan bernegara. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody asking how we doing.